MBK Ramadhani, Muhammad Esa Winata, Ilmi Kurniawan. Hadir semuanya anak-anak hari ini. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari perkembangan dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Nah, ada yang tahu perkembangan dakwah Rasulullah pada periode Madinah? Belum ada ya. Jadi di sini ibu akan membaca tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, ini sesuai RPP. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Yang ketiga, kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. Yang keempat, keberhasilan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Dan yang terakhir, kita akan membahas faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah tahun 9 Hijriah. Nah, itu akan ibu jelaskan. Nah, jadi kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Di sini bisa anak-anak lihat dulu bukunya, buku ini ya. Kita masuk di bab 3, bisa dibuka untuk semuanya bukunya. Ya. Nah, jadi yang pertama ini ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW tiba di kota Yatsrib itu pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 Juli tahun 622 Masehi. Nah, jadi sebelum memasuki kota Yatsrib itu, beliau itu singgah di desa Quba selama 4 hari. Nah, dan mendirikan masjid di atas tanah milik Kulsum bin Hamdan. Nah, ia ini keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus. Nah, setelah itu di kota Madinah terdapat dua golongan masyarakat,
kedatangan Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat-sangat positif pada kedua suku tersebut. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam, sehingga semua telah terikat dalam satu ikatan keimanan, walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali sisi fanatisme kesukuan, namun telah tertanam dalam jiwa mereka bahwa semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama. Yang membedakan derajat manusia di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Dengan memeluk Islam ini, Nabi Muhammad SAW telah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang diskriminasi dan cinta pada perdamaian. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. Nah, seiring dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah tersebut, perkembangan Islam dan peradaban mengalami kemajuan. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan Islam dan peradaban di Madinah yaitu yang pertama, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, di Madinah Rasulullah SAW mendirikan masjid. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Yang kelima, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Nah, bisa anak-anak lihat mengembangkan pendidikan dakwah itu ada jabarannya lagi di halaman 49. Itu dipelajari ya. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan keberhasilan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Seiring dengan bertambahnya jumlah kaum muslimin yang semakin berkembang di Madinah, kaum kafir Quraisy di Mekah semakin bertambah marah dan bertindak nekat dalam menekan umat Islam. Nah, kondisi di Mekah sendiri, umat Islam diancam dan dikucilkan di setiap kegiatan. Di Madinah, kaum kafir Quraisy berusaha merangkul sekutunya, kaum Yahudi, untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menghasut kepada para pensiaran yang datang ke Mekah untuk membenci dan memusuhi Rasulullah. Dengan penuh semangat, kaum kafir Quraisy ini merancang dan menyusun kekuatan militernya untuk menghancurkan umat Islam tersebut. Nah, dalam kejadian tersebut turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperbolehkan umat Islam untuk mempertahankan diri dari kaum Quraisy dan sekutunya yaitu tadi Yahudi. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, jadi para ahli sejarah Islam mengemukakan tentang sejarah peperangan di masa Muhammad SAW ini dan membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama Ghazwah, yaitu peperangan yang langsung diikuti Rasulullah dan Rasulullah bertindak sebagai pemimpin perang. Terus di dalam karena itu pemimpinnya diwakili kepada sahabatnya. Peperangan Sariyah dilakukan sebanyak 28 kali. Peperangan Ghazwah antara lainnya itu ada peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khabir, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Taif, perang Tabuk. Nah, jadi itu peperangan dari Ghazwah. Sedangkan peperangan dari Sariyah antara lain Sariyah Hamzah bin Abdul Muthalib, Sariyah Ubaidah bin Haris, Sariyah Abdullah bin Jasi, Sariyah Biru Maunah, Sariyah
itu tadi sedikit pemaparan kesimpulan dari teman kita, Anita Purnamasari. Kita beri dulu tepuk tangan kepada teman kita. Jadi selanjutnya anak-anak bisa lihat di bukunya masing-masing di halaman 60. Di situ ada soal esai. Nah, itu dikerjakan. Soal esai itu ada 1 sampai 5. Jadi itu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan, dan itu sudah termasuk dari pekerjaan rumah untuk kalian. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu materi minggu depan kita akan membahas tentang kekhalifahan. Nah, jadi anak-anak jangan lupa belajar